Shalom Jemaat Tuhan. Berikut informasi kegiatan gereja selama sepekan. Hari Rabu, 27 Maret diadakan ibadah WB, dilayani oleh Ibu Gembala Paskah Yolanda dari GBI Fatmawati. Dan pada pukul 17 diadakan ibadah kaum pria, dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Meibaho. Dikarenakan bertepatan dengan kegiatan retret, ibadah Jumat Agung dan ibadah perayaan Paskah ditiadakan. Dan bagi saudara yang ikut retret, mohon untuk berkumpul di gereja pada pukul 7 pagi. GBI Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Siapa yang hari ini begitu sangat excited? Bisa lambaikan tangan. Amin. Tuhan. Terima kasih hambanya Evangelis Rama Putra Pratama udah datang ke GBI Live, melayani kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan selalu melindungi Rama beserta keluarga. Amin. Seperti biasa ini saya tampilkan bacaan Alkitab di minggu keempat bulan Maret. Juga ada pemberitahuan, gereja tidak mengadakan ibadah Jumat Agung dan perayaan Paskah dikarenakan bertepatan dengan retret tanggal 29 sampai 31 Maret dan juga sambil merayakan hari ulang tahun GBI Live yang ke-11. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti retret bisa berkumpul pada pukul 7 pagi di gereja dan dimohon tidak membawa mobil karena mengingat kita menginap parkirannya tidak menjamin keamanan. Kalau motor bisa masuk ke dalam gereja. Sekian, terima kasih pengumumannya. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama siapkan hati kita. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau kami boleh berada di sini, datang beribadah kepada itu suatu hari terima kasih Tuhan, Kau layakan kami datang dan kami boleh
kasih Tuhan. Terima kasih Kau hanya mereka-rekakan hal yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu yang sempurna. Pengorbanan-Mu selamatkan hidup kami Tuhan. Biar kami bawa kepada-Mu harta yang paling berharga Tuhan dari kami, yaitu hidup kami Bapa. Kami mau memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuntun kami Bapa. Tuntun kami terus berjalan dalam terang-Mu Bapa. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu. Lebih lagi katakan Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu, Yesus ku Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau baik dalam hidup kami. Kebaikan Tuhan gak pernah berubah. Sekalipun apa yang kami lihat itu dapat berubah, sekalipun situasi yang kami alami hari ini mungkin itu gak baik, tapi kami mau berkata Engkau tetap baik dalam hidup kami Tuhan. Mungkin hari ini sakit penyakit kami belum sembuh, tapi kami mau berkata bahwa Tuhan Kau tetap baik dalam segala keadaan. Kami percaya Tuhan, iman yang ada dalam hati kami itu menarik kuasa yang ada padamu. Dan kami tarik itu semua Tuhan. Surga harus turun ke bumi. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru pagi hari ini. Ada mujizat demi mujizat yang Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami. Yes Lord. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara, silakan duduk. Selamat menjalankan ibadah puasa. Apa kabar saudara, baik ya? Baik, amin. Tuhan kita tetap baik. Apapun keadaannya kita mau bilang bahwa Tuhan kita tetap baik. Amin.
Hari ini saya diberikan tema itu dekat dengan Tuhan gitu ya. Saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka di situ ada ketenangan. Amin. Amin. Dan pagi hari ini judul khotbah saya adalah dekat dengan Tuhan membawa ketenangan. Mari kita buka Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Saya akan bacakan saudara. Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Amin. Ada banyak orang hari-hari ini hidupnya nggak tenang, saudara. Benar nggak? Nggak tenang dengan keadaannya, gitu ya. Nggak tenang dengan masa depannya, nggak tenang dengan keadaannya hari ini. Bahkan ada juga orang yang hidup di hari ini sepertinya, tetapi pikirannya masih ada di masa lalu. Benar nggak, saudara? Nah, semua keadaan dapat membuat kita merasa nggak tenang. Waktu kita nggak punya duit, kita nggak tenang. Kita seringkali berpikir bahwa ketika gua punya duit, gua pasti happy gitu ya. Gua pasti tenang gitu ya. Saya pasti tenang. Tetapi kenyataannya banyak orang yang banyak duit juga hidupnya nggak tenang. Malah ketika harta semakin bertambah, wah, semakin kita takut kehilangan harta kita gitu ya. Sapamnya 10, sapamnya 20 di rumah untuk menjaga supaya nggak kehilangan hartanya gitu ya. Nah, artinya apa, saudara? Artinya adalah bukan apa yang kita miliki yang dapat membuat kita merasa tenang. Amin. Amin. Bukan apa yang kita miliki yang dapat yang membuat kita merasa puas. Tetapi yang membuat kita tenang adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini kita mau belajar kita dekat dengan Tuhan. Gitu ya. Nah, yang menulis ayat ini, saudara, itu adalah seorang anak muda yang bernama Daud. Mazmur 62 ayat kedua itu. Nah, kalau kita belajar tentang Daud ini adalah anak yang dipandang sebelah mata sama orang tuanya. Benar ya, saudara ya? Karena mama papahnya ini lebih sayang sama saudara-saudaranya yang lain gitu ya. Nah, oleh karena itu keluarganya ini gimana ya? Mereka berpikir supaya Daud nggak usah sering-sering ada di dalam rumah deh gitu ya. Nah, mereka berpikir memberi 2-3 ekor domba kepada Daud. Supaya apa, saudara? Supaya Daud nggak ada di rumah. Dikasih Daud 2-3 ekor domba. Jumlahnya sedikit gitu ya. Daud disuruh mengembalakan. Nah, yang namanya 2-3 ekor domba itu sebenarnya nggak harus digembalakan gitu ya, saudara ya. Tetapi orang tuanya berpikir supaya Daud ini nggak usah ada di rumah. Apalagi ketika Nabi Samuel datang gitu ya ke dalam rumahnya untuk mengurapi raja dari Israel pada saat itu, dan Samuel bilang, semua anakmu bukan ini, tetapi ada satu anakmu yang lain di luar sana yang akan diurapi menjadi raja. Amin. Artinya gini loh, yang saya mau katakan gini, terkadang keluarga yang paling dekat kita pun itu dapat membuat kita merasa nggak tenang gitu. Tetapi Daud sekali lagi, dia dekat dengan Tuhan, dan di masa mudanya dia menulis, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Dalam keadaan yang nggak tenang, dalam keadaannya aduh aku nggak ngerti lagi harus bagaimana gitu ya. Orang tua aku nggak suka sama aku, keluarga aku nggak suka sama aku, saudara-saudara aku nggak yang suka sama aku. Tetapi dia menulis, hanya dekat saya Tuhan saja aku merasa tenang. Amin. Itu loh, saudara. Gitu ya. Nah, saya mau bilang sama saudara, Tuhan itu bukan hanya ada di saat kita sukses aja gitu ya. Tetapi Tuhan juga ada di dalam titik terendah dalam kehidupan kita. Amin. 2-3 tahun lalu kita masuk ke dalam yang namanya pandemi gitu ya. Semua orang merasakan gitu ya, betapa sulitnya, betapa susahnya gitu ya. Dan itu berdampak dengan pelayanan saya juga, saudara. Nah, suatu ketika gitu ya, saya ada pelayanan sama Pastor Yoel, dan habis pelayanan kita harus
berkunjung ke ulang tahun teman anak saya gitu ya, di sebuah restoran gitu di Cinere. Akhirnya saya sama Pastor Yoel berangkat ke restoran tersebut gitu ya. Nggak ada yang tahu, saudara, saya nggak punya duit sama sekali waktu itu. Kalau mungkin teman-teman saya, lu bohong Ram, nggak mungkin lu nggak punya duit gitu ya. Tetapi ini yang terjadi di saat pandemi datang ke dalam kehidupan saya, gitu ya. Nah, suatu ketika saya masuk ke restoran itu, saya pengen, dalam hati saya gini loh, aduh, enaknya makan es krim kon. Es krim kon berapa sih harganya, saudara? 10.000 ya kan, paling 5.000. Tapi di saat itu saya berpikir, sayang nih, duit 10.000 itu mending saya untuk kehidupan saya berikutnya, gitu ya. Pokoknya saya mengalami ada di dalam titik yang paling rendah sekali. Saya pengen es krim itu, Tuhan, gitu ya. Dompet saya tinggal di dalam mobil supaya saya nggak jajan banyak-banyak, gitu ya. Tetapi tahu nggak, saudara, Tuhan tuh tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang kita mau. Nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 3 menit, teman dekat saya datang kepada saya. Ada namanya Diki gitu ya, dia pemain gitar di gereja, dulu suka main kesini juga gitu ya. Dia bilang gini, dia membawa es krim kon dengan mainan di restoran itu. Dia bilang gini, Ram, ini es krimnya buat lo aja, anak gue cuma mau mainannya. Di situ saya bilang bahwa, wow, Tuhan, kalau kita mau bersyukur, saudara, kita nggak perlu tunggu berkat yang besar. Kadang-kadang Tuhan mau menunjukkan Dia hadir dalam kehidupan kita, justru ketika kita ada di dalam posisi yang nggak bisa apa-apa, saudara. Di titik terendah itu, saya mulai belajar bahwa, oh, Tuhan nggak tinggalin saya. Sekalipun pada waktu itu saya nggak punya duit nih, saudara ya. Itu makanan ke rumah itu nggak ada habis-habisnya. Dari jemaat, dari orang yang saya layani, saya nggak pernah bilang saya nggak punya duit. Saya nggak pernah bilang saya kekurangan gitu ya. Buat apa? Tetapi Tuhan itu mengerti lebih daripada kita mengerti. Yes. Di saat kita mau menyerah, Tuhan nggak pernah menyerah atas kehidupan kita. Kita bisa menyerah, kita bisa terbatas pikiran kita, tetapi Tuhan kita nggak pernah terbatas. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, kalau saudara ada dalam posisi mungkin di titik yang nggak nyaman, di titik terendah dalam kehidupan saudara, saya cuma mau bilang Tuhan tetap ada bersama kita. Amin. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Jadi bukan keadaan di luar yang dapat memuaskan saudara, tetapi apa yang ada di dalam kita. Dan itu Tuhan yang akan membuat kita merasa puas. Selain Tuhan, kita pasti merasa nggak puas. Amin. Selain Tuhan, sekali lagi, kita pasti merasa nggak puas. Nah, kita buka Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam hidup ini, saudara, kadang-kadang nggak semuanya seperti apa yang kita inginkan, benar ya? Kadang-kadang kita nggak dapat apa yang kita mau. Kadang kita menunggu jawaban doa yang sangat lama. Tetapi sekali lagi saya mau bilang, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yes. Amin. Allah turut bekerja. Sekalipun kayaknya kok keadaan saya seperti ini aja ya, nggak berubah ya. Tetapi percaya saudara, di balik layar Tuhan itu sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan ke dalam kehidupan kita. Dia sedang bekerja, Dia sedang berpikir untuk memberikan apa yang terbaik ke dalam kehidupan kita. Makanya hari-hari ini saya mengundang sama saudara, supaya apa yang kita lihat itu hanyalah wajah Tuhan. Ketika Adam diciptakan, yang dia lihat pertama kali itu adalah wajah Tuhan. Ketika Adam mengedipkan matanya, memelekkan matanya, yang dilihat hanya wajah Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau hari-hari ini.
kita hanya melihat Tuhan. Terkadang kita lebih sadar akan masalah kita lebih sadar akan situasi yang sulit, kita lebih sadar akan masalah kita yang banyak dibandingkan kita sadar kalau Tuhan itu ada sama kita. Amin. 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 Gitu. Di dalam perjalanan kita baru melihat ada Tuhan yang setia yang gak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Mungkin hari ini kita belum mengerti kenapa ini terjadi, tetapi kelak kitab Yohanes menulis, kelak engkau akan mengerti apa yang Tuhan sedang buat untuk kehidupan kita. Dan saya percaya ketika Tuhan sudah nyatakan itu, kita baru mengerti, wah, ternyata ini ya yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan itu nggak perlu kita mengerti, saudara. Yang Tuhan mau kita percaya akan keajaibannya, percaya akan kebaikannya, gitu ya. Karena Tuhan Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, saudara. Yes. Nggak mungkin nggak ada jalan ketika kita berjalan dengan Sang Pembuat jalan. Kayaknya nggak ada jalan lagi nih, Ram, mentok nih, gitu ya. Tapi di saat mentok itu, biasanya Tuhan buka jalan. Amin. Jadi saya dulu berpikir gini loh, saudara. Kita hidup sebulan dari tanggal 1 sampai 30 itu karena gaji yang kita peroleh, gitu ya. Tetapi secara matematika kita sering menulis setiap awal bulan, kayaknya nggak cukup nih, gitu ya, gaji sama pengeluaran dan lain-lain. Tetapi bayangkan nggak, saudara, kita bisa sampai setiap bulan di akhir bulan. Itu kenapa? Karena keajaiban Tuhan. Jadi kehidupan kita itu bukan karena apa yang kita punya, gitu loh, tetapi karena Tuhan. Itu yang harus kita sadar, saudara. Sehingga ketika kita diberkati, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita diberi uang yang banyak, uang itu tidak mengganggu kita untuk kita dekat sama Tuhan. Kadang-kadang ketika duit kita banyak, itu mengganggu kita untuk dekat sama Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin. Jadi Tuhan itu, Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Dan hari ini saya berdoa gitu loh, pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Yes. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Itu doa saya untuk jemaat GBI Live hari ini. Amin, saudara. Amin. Di dalam perjalanan yang harus kita tempuh, apa yang harus kita lakukan? Ada dua yang saya catat. Yang satu, percaya. Kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-1. Di dalam perjalanan yang harus kita tempuh, apa yang harus kita lakukan? Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Amin. Kecenderungan manusia adalah gelisah, ya saudara ya. Gelisah akan masa depan, gelisah akan keuangan dan sebagainya. Oleh karena itu firman Tuhan bilang jangan gelisah oleh apapun juga, tetapi percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku yang memberikan kamu kehidupan. Amin. Yang memberikan kamu keajaiban. Sekalipun keadaannya hari ini seperti nggak ada perubahan, saudara, sepertinya tidak ada harapan, tetapi ketika kita percaya kepada Dia, saya percaya itu yang menarik kuasa Tuhan hadir ke dalam kehidupan kita. Saudara pasti pernah baca tentang wanita yang pendarahan 12 tahun, gitu ya. Wanita ini, kalau kita baca, itu sudah berobat kemana-mana, tetapi bukannya sembuh, malah semakin sakit, gitu ya, semakin parah. Wanita ini sudah menghabiskan banyak hartanya untuk berobat dan dia nggak sembuh. Suatu ketika dia mendengar kalau Yesus itu sedang ada di dalam gang dekat rumah dia, gitu ya. Ada di jalan dekat rumahnya dia. Dan akhirnya singkat cerita dia nyamperin Yesus. Dia nggak peduli, saudara. Dia sedang pendarahan 12 tahun. Saya percaya pendarahan 12 tahun nggak mungkin badannya itu gemuk ya.
pasti kurus gitu, karena keluar darahnya. Dan pada saat itu orang yang pendarahan itu dianggap najis, saudara, pada waktu itu. Dan wanita ini nggak peduli, saudara. Yang dia peduli, yang dia ingat cuman Yesus ada di dekat dia. Dan akhirnya dia berjalan ketemu sama Yesus. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan itu, firman Tuhan bilang gini, seperti ada kuasa yang menarik jumai jubah saya. Pada waktu itu banyak orang nggak? Banyak orang. Tetapi kenapa Yesus merasakan kok ada kuasa yang berbeda ya? Ketika wanita yang sudah pendarahan 12 tahun ini menjamah jubah saya. Saya percaya iman wanita ini menarik kuasa dari dalam hatinya Yesus. Sehingga Yesus bilang, ini berbeda. Singkat cerita, wanita ini disembuhkan sama Tuhan. Amin. Amin. Nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Semuanya bisa berubah. Keadaan kita bisa berubah. Dulu paru-paru saya ini rusak, saudara, karena saya memakai narkoba gitu ya. Setiap hari saya pakai narkoba. Saya ronsen, waktu itu penuh dengan putih-putih segala macam. Paru-paru saya sudah rusak. Tapi mau tahu nggak, kemarin pas COVID pun itu saya kena 2 kali, saudara. Disuruh foto toraks, disuruh ronsen gitu ya. Dan saya bilang sama istri saya, aduh harus deh gua nih. Dulu aja rusak, apalagi sekarang gitu ya. Ini kan pikiran manusia kayak gitu. Tetapi ketika saya foto toraks, ketika saya ronsen paru-paru, CT scan segala macam, saya melihat paru-paru saya itu bersih dan sembuh. Jadi siapa yang sembuhin? Tuhan. Amin. Amin. Nggak ada yang mustahil. Ketika Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan kita, sekalipun manusia mencoba menggagalkannya, sekalipun keadaan mencoba menggagalkan kita, rencana Tuhan nggak pernah bisa berubah. Amin. 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 Kalau saudara sedang sakit hari ini, saya percaya saudara akan sembuh. Amin. Yes, Lord. Apa yang membuat kita takut hari-hari ini, saudara? Serahkan kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Apa yang Dia lakukan akan selalu melebihi apa yang kita bisa pikirkan, saudara. Melebihi apa yang kita bisa bayangkan. Kalau dapat kita bayangkan, itu bukan pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaan manusia. Karena pekerjaan Tuhan selalu di luar akal pikiran kita. Yang kedua, yang terakhir, yang kita harus lakukan di dalam perjalanan adalah menyimpan apa yang baik di dalam hati kita. Saya percaya hati kita itu didesain untuk menyimpan apa yang baik. Amin. Yes. Hati kita itu bukan tempat sampah, tempat membuang kotoran. Perkataan orang yang nggak baik itu tempatnya bukan di sini, gitu ya. Perlakuan orang yang mengecewakan kita tempatnya bukan di sini. Artinya apa, saudara? Pagi hari ini kita mau buang itu semua ke dalam tempat yang semestinya. Kenapa? Karena tempat hati kita itu didesain untuk menyimpan apa yang namanya kebaikan Tuhan. Itu di sini. Keajaiban Tuhan tempatnya di sini. Selain itu tempatnya harus ada di luar kita. Amin. Jadi sebelum kita menerima sesuatu dari Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, mau nggak kita menyimpan apa yang baik siang hari ini ke dalam hati kita. Amin. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin. Saya percaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan terus-menerus, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini, ketika kita ada masalah, ketika kita mungkin terpojok gitu ya,
Kita jangan berkata, oh mampus nih gue, mati, gue mati. Tapi di dalam masalah pun kita harus bisa melihat apa yang baik. Amin. Di dalam tempat yang tergelap sekalipun kita harus bisa melihat terang. Amin. Kita harus bisa menjadi berkat. Apapun keadaannya, biarlah yang keluar adalah perkataan berkat. Amin. Perkataan iman, perkataan yang membangun. Maka kita akan lihat keajaiban Tuhan akan datang untuk kehidupan kita. Amin. Jadi dalam perjalanan yang pertama kita percaya, yang kedua adalah menyimpan apa? Apa yang baik. Dulu saya ini adalah produk kekecewaan gitu ya. Saya suka menyimpan kekecewaan. Aduh, papa saya kenapa kayak gini gitu ya. Mama saya kenapa kayak gini, makin narkoba gitu ya. Papa saya kenapa tinggalin saya gitu ya. Kenapa nenek saya suka main judi. Kenapa keluarga saya ninggalin saya. Disimpan di sini semua, saudara. Dan akhirnya suatu ketika saya pakai narkoba untuk mendapatkan damai sejahtera. Yang saya pikir untuk mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Tetapi hari ini saya mau bilang, Tuhan itu melebihi itu semua. Sukacita kita itu dari Tuhan. Bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita rasakan. Jadi seenggak enaknya keadaan kita hari ini, kita harus bisa melihat di situ ada kebaikan Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau keluarga kita kok seperti itu ya sama saya, jangan simpan di dalam, saudara. Apa yang harus saya lakukan, Rama? Jangan jemu-jemu untuk melakukan apa yang baik. Firman Tuhan bilang gini, sampai suatu ketika harinya datang, kamu akan menuai apa yang kamu akan tuai. Amin. Ayat terakhir, Keluaran 14 ayat yang ke-14. Keluaran 14 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow. Kenapa kita tenang dekat Tuhan? Karena Tuhan yang berperang untuk kita. Yes. Amen. Tuhan tahu kita nggak bisa. Amin. Tuhan tahu kita nggak sanggup. Tuhan tahu kita nggak mampu. Oleh karena itu, Tuhan mau kamu diam saja. Biar aku yang berperang ganti kamu. Amin. Diam saja di sini bukan berarti kita nggak bekerja ya, saudara ya. Tetapi yang diam saja itu ini loh. Pikiran kita yang kadang nggak bisa diam. Jangan-jangan gitu ya. Kadang suka berpikir jangan-jangan dia kayak gini, jangan-jangan dia ngomong kayak gini. No. Siang hari ini saya mau katakan Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Amin. Ketika kita mengalami suatu masalah, kecenderungan kita adalah mencari jalan keluar. Tapi di satu titik, saudara, percayalah, kita nggak bisa menemukan jalan keluar selain kita berada di dalam Tuhan. Yes. Tuhan itu adalah pintu. Tuhan itu adalah sumber jawaban dari setiap pertanyaan dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang pemain musik dari depan semua. So, di saat kita ingin menyerah, saudara, ingat Tuhan gak pernah menyerah. Amin. Pengharapanmu gak akan pernah sia-sia. Tangannya selalu bekerja untuk mendatangkan ke atas hidup kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya Tuhan tetap baik. Sampai selama-lamanya Bapa kita tetap baik. Amin. Firman Tuhan bilang gini, sekalipun ayahmu ibumu meninggalkan kamu, tapi Tuhan menyambut aku. Artinya gini, semua orang bisa tinggalin kita kok. Keadaan bisa membuat kita jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan terus mengejar kita. Tuhan mau kita pulang ke dalam rumahnya. Rumah kita itu apa sih? Rumah kita itu kasihnya Tuhan. Wow. Kasih itu adalah jawaban untuk setiap permasalahan hidup kita. Itu jawabannya ada di dalam kasih. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Segala
bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, ku menyembahmu. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu dapat terpersoalkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan, Kau Allah kami yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membantu terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Yes, Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kami percaya firman itu mengubahkan kami. Firman itu melepaskan kami daripada apa yang jahat Tuhan. Firman itu menyembuhkan kami. Firman yang kami dengar itu memulihkan hati kami Tuhan. Kalau di dalam kami mungkin ada kekecewaan, ada kepahitan, siang hari ini kami mau lepaskan itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau ganti itu dengan sukacita. Kami mau ganti itu semua dengan damai sejahtera Tuhan yang tidak terbatas. Biarkan kasih-Mu yang ada di dalam kami itu meluap-luap sampai keluar Tuhan. Bahkan banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sudah belajar bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau memberkati setiap apa yang kami lakukan Tuhan di hari-hari ini. Kau memberkati gembala sidang kami, Pastor Junianto Naibahu bersama keluarga besar. Kami percaya mereka aman di dalam Engkau. Kekuatan roh hikmat, kewahyuan yang lebih dalam lagi Tuhan turun atas kehidupan mereka Tuhan. Dan buat setiap kami yang hadir Tuhan, mendengarkan firman-Mu, kami percaya hidup kami diberkati. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Apa yang kami lakukan diberkati Tuhan. Bahkan sekolah studi kami diberkati Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Orang tua kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami percaya pekerjaan Tuhan nggak akan pernah gagal dalam kehidupan kami. Bahkan di tempat ini ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami percaya ada pertumbuhan jiwa-jiwa di tempat ini. Ada pertumbuhan iman di tempat ini Tuhan. Banyak orang yang akan datang ke tempat ini mencari wajah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh